Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari syarah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sampai pada hadis yang keempat, yaitu al-a'mal bi khawatimiha, bahwasanya amalan tergantung dari penghujungnya. Saya bacakan hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq, telah menyampaikan kepadaku atau kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah shadiq al-masduq, dan dialah benar dan dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Sungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari. Kemudian demikian pula dalam bentuk 'alaqah, yes, segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian dalam bentuk segumpal daging. Thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah malaikat kepada janin tersebut, fayanfukhu fihi ruha, kemudian meniupkan ruh di dalamnya, wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqin am sa'id, dicatat rezekinya, ajalnya, amalnya, dia sengsara atau dia bahagia. Fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu, la ilaha illaha ghairuhu, demi Allah yang tidak ada sembahan yang disembah kecuali Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguhnya salah seorang dari kalian melakukan perbuatan penghuni surga, yaitu amal soleh, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sehingga jarak dia dengan surga hanya tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, maka sudah kedahuluan takdir yang tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Fayamalu bi amali ahli nar, kemudian dia pun mengerjakan amalan penghuni neraka jahanam, yaitu bermaksiat di penghujung hayatnya. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk neraka jahanam. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, sungguh salah seorang dari kalian mengamalkan amalan penghuni neraka jahanam, yaitu bermaksiat. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sehingga jarak dia dengan neraka cuma tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, maka kedahuluan alkitab. Fayamalu, kedahuluan takdir. Fayamalu bi amali ahli nar, kemudian dia mengamalkan amalan bi amali ahli jannah, kemudian di penghujung hayatnya ternyata dia beramal dengan amalan penghuni surga. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini dibuka dengan perkataan Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi as-sadiqul masduq, benar dan dibenarkan. Kenapa Ibnu Mas'ud menyampaikan hal ini? Karena hadis ini bercerita tentang hal yang gaib, hal yang gaib. Gaib pertama di zaman tersebut berkaitan dengan masalah proses terjadinya janin, dan gaib yang kedua adalah mengenai masalah takdir, bahwasanya seorang tidak tahu takdirnya. Bisa jadi di awal kehidupannya dia beramal kebajikan, di penghujung hayatnya dia beramal keburukan, atau sebaliknya di awal hidupnya dia beramal dengan amalan keburukan, di akhir hayatnya dia beramal dengan amal kebajikan. Dan ini dua hal yang gaib, ya, yang tidak diketahui terutama di zaman tersebut. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud ketika membuka hadisnya dia mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq, dan dia adalah yang benar dan dibenarkan, ya. Taib, kita akan bahas yang pertama tentang marhalah janin dalam perut. Tentunya para dokter lebih paham, ya, tapi saya ingin menyampaikan versi yang ada dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'minun dan juga di awal surat Al-Hajj, ya. Dalam surat Al-Mu'minun, ya, Allah di awal surat Al-Mu'minun kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Min sulalatin min tin. Ya, kalau saripati dari tanah, ya. Tsumma khalaqnahu nutfatan fi qararin makin. Nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqah. Kemudian dari nutfah dijadikan 'alaqah.
Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, kemudian mudghah. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman, kemudian idham. Kemudian fa kasawnal 'idhama lahma. Kasawna al-'idhama lahma. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini ada 7 tahapan yang disebutkan. Pertama sulalah, 2 nutfah, 3 alaqah, 4 mudghah, 5 tulang, 6 dibungkus tulang tersebut dengan daging, ke-7 khalqan akhar. Ya. Sama seperti ini dalam surat Al-Mu'minun. Sebentar, saya carikan ayatnya. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Empat belas, 12 sampai 14. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hajj, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Di sini kata Allah mudghah, mukhallaqatin, ghairu mukhallaqatin. Nanti akan kita jelaskan. Ini terdapat dalam surat Al-Hajj, ya, bentar, ayat kelima. Ayat kelima. Ini surat Al-Hajj 22 ayat ke-5. Ya. Baik. Ini 7 tahapan, saya terjemahkan dulu. Ya. Saripati dari tanah. Kemudian nutfah, ya. Nutfah, setetes air, ya. Kemudian alaqah, yaitu apa bahasa Indonesianya? Kalau ini daging, ya. Segumpal darah kalau diterjemahkan. Segumpal darah. Kemudian segumpal daging. Kemudian menjadi tulang. Kemudian tulang dibungkus daging. Kemudian khalqan akhar, proses tersendiri, cepat, tersendiri. Kata Allah ciptaan lain. Ya. Baik. Ini terdapat dalam surat Al-Mu'minun, ya, dan juga dalam surat Al-Hajj ayat 5, ya. Taib, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis ada 2 dalam hadis dalam Al-Qur'an. Dalam hadis kita punya 2 hadis. Pertama hadis Ibnu Mas'ud yang sedang kita bahas. Yang kedua adalah hadis dari Hudzaifah Al-Ghifari. Hudzaifah bin Usaid bin Asid Al-Ghifari. Hadis riwayat Muslim. Adapun hadis Ibnu Mas'ud, maka datang dalam ini riwayat Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari dan Muslim. Tapi kita akan menyampaikan riwayat dari Imam Muslim, riwayat yang lebih cocok dengan hadis Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari. Saya bacakan hadis Hudzaifah Al-Ghifari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marra bin nutfah thintani wa arba'una lailah ba'atsallahu ilaiha malakan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marra bin nutfah thintani wa arba'un lailah ba'atsallahu ilaihi malak." Saya terjemahkan aja, yang artinya jika sudah lewat usia nutfah
sudah lewat 42 hari, maka Allah mengutus malaikat. Ini hadis riwayat Muslim ya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian fasawwaraha wa khalaqa sam'aha ya. Lalu membentuknya ya. Dan seterusnya. Nanti lafalnya panjang ya. Baik, sekarang kita hadis Ibnu Mas'ud. Saya ingin riwayat Muslim yang lebih pas dengan hadis Abi Sa'id Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman." Ya, sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya atau pembentukannya di perut ibunya 40 hari. Ya, 40 hari. Tidak ada kata dalam bentuk nutfah, enggak ada. Dalam bentuk nutfah itu adalah bantahan dalam riwayat, ada tambahan dalam riwayat yang lain, tapi dalam riwayat Muslim tanpa ada tambahan tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, "Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqan mithla dzalik." Kata Nabi SAW, "Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik." Ini yang dibahas oleh para ulama. Secara bahasa artinya, lalu yakunu fi dzalika 'alaqatan, dalam bentuk alaqah, yaitu segumpal darah, ya, fi dzalika, pada yang demikian mislu dzalik, seperti itu. Nah, ini para ulama bahas apa maksudnya lalu dalam bentuk alaqah, yaitu segumpal darah, ya, segumpal darah. Pada yang demikian seperti itu. Apa ini maksud pada demikian? Pada yang demikian. Dan seperti itu maksudnya apa? Maka pendapat yang benar wallahu a'lam bishawab, maksudnya pada yang demikian, yaitu pada 40 hari tersebut. Maksudnya pada 40 hari. Pada 40 hari. Yang seperti itu maksudnya dikumpulkan juga. Dikumpulkan. 40 hari yang mana? 40 hari yang ini. Ini 40 hari ini. Kemudian kata Nabi SAW, "Tsumma yakunu fi dzalika ya mudghatan mithla dzalik." Kata Nabi SAW, lalu sama. Lalu dalam bentuk segumpal mudghah, segumpal daging, pada yang demikian seperti itu. Ya. Lalu Allah utus malaikat, lalu diutus malaikat kepadanya. Sama, pada yang demikian juga ini maksudnya pada 40 hari. Ini semua kembali pada ini. 40 hari ini. Yang seperti itu maksudnya dikumpulkan pembentukannya. Sama. Saya ingin menyampaikan riwayat Muslim ini karena sebagian orang menerjemahkan hadis ini dengan begini, ya, dia terjemahkan, sungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan pembentukannya dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk mani. Setelah itu 40 hari berikutnya dalam bentuk alaqah, dalam bentuk segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya dalam bentuk mudghah. Jadi 120 hari, 3 bulan, 4 bulan. 40 hari nutfah, kalau terjemahan yang biasa orang terjemah, dan itu menurut saya kesalahan ya. Nutfah 40 hari. Kemudian alaqah, segumpal darah 40 hari. Kemudian mudghah 40 hari.
Baru kemudian setelah itu diutus malaikat. Berarti malaikat meniup ruh setelah janin 120 hari. Dan ini pendapat sebagian ulama, sehingga mereka mengatakan jika terjadi pengguguran sebelum 4 bulan maka dosa, tapi bukan pembunuhan karena ruhnya belum ada. Sehingga kata mereka jika janin usianya kurang dari 120 hari, ruhnya belum ada karena peniupan ruh terjadi setelah 43 kali ini. 40 pertama, 40 kedua, 40 ketiga. Namun terjemahan seperti ini tidak tepat, ya. Ini dibantah oleh para ulama. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena kita punya dua riwayat. Riwayat pertama dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari. Kata Nabi, "Idza marra bin nutfah sintani wa arba'una lailatan," jika usia nutfah sudah lewat 42 hari, maka Allah kirim malaikat. Jadi ternyata Allah mengirim malaikat setelah 42 hari. Berarti proses peniupan ruh setelah 42 hari ke atas. Sini ada lafal 42. Malaikat, mengutus malaikat. Sementara dalam lafal Ibnu Mas'ud yang lain dipahami, diterjemahkan malaikat setelah 120 hari. Jadi sangat kontras ya. Setelah 120 hari baru dikirim malaikat, ya, baru dikirim malaikat. Datang dalam riwayat Muslim seperti ini yang saya terjemahkan sekarang. Jadi kata Nabi SAW, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi." Sungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan mutungan dalam perut ibunya 40 hari. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan misalati. Ada tambahan ini fi dzalika. Ini terkadang dalam sebagian riwayat tidak ada. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan misla dzalik. Yang saya artikan lalu dalam bentuk 'alaqah segumpal darah pada yang demikian. Apa yang pada yang demikian? Yaitu pada 40 hari tersebut. Seperti itu sama dikumpulkan. Lalu dibentuk mudghah segumpal daging pada yang demikian seperti itu juga sama. Mudghah pada yang demikian itu dalam 40 hari seperti itu juga dikumpulkan. Sehingga proses, kalau kita dengan terjemahan seperti ini, kesimpulan proses dari nutfah itu maksudnya air mani dan dengan buaidah dengan ovum sel telur, nutfah dan alaqah segumpal darah dan mudghah. Proses nutfah, alaqah dan mudghah segumpal daging semuanya dalam 40 hari. Ini 40 hari tiga-tiganya. Bukan 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Itu maksud saya demikian. Ini terjemahan yang sesuai dengan kita kompromikan dengan hadis Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari dan zahir dari lafal Muslim. Ya. Dan ini lebih cocok pada ilmu kedokteran zaman sekarang. Ya tentu yang depan saya para dokter, mereka tentu lebih tahu. Saya cuma ingin menjelaskan ya, karena sebagian orang protes, kata mereka, "Gimana Ustaz? 120 hari itu bukan Ustaz. Kalau kita ikuti perkembangan dalam janin dalam 40 hari sudah ada bentukan-bentukan. Sudah ada mulai berbentuk, bukan cuma sekedar air mani 40 hari. Kemudian 40 hari berikutnya baru berupa alaqah seperti segumpal darah." Enggak, ternyata 40 hari pertama sudah terjadi bentukan-bentukan. Dan ini yang lebih cocok dengan hadis. Ini hadis sahih juga riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Hadis sahih dan ini riwayat Bukhari dan Muslim, tapi kita mengambil lafal Imam Muslim ya, lafal Imam Muslim. Nah, kita kembali kepada kedokteran atau menurut Al-Qur'an. Ya, saya tadi baru baca-baca tentang ilmu kedokteran. Diartikan sulalatin min tin, surapati dari tanah, yaitu sesuatu yang sangat tipis, yang sangat kecil, sesuatu yang sangat kecil, sehingga ada yang menafsirkan bahwasanya sulalah saripati maksudnya air mani. Kita tahu air mani ketika keluar banyak sekali, namun yang bisa membuahi sel ovum cuma segelintir atau satu, atau kedokteran lebih tahulah. Itu yang kemudian membuahi sel ovum kemudian menjadi nutfah. Nutfah itu dalam ayat yang lain min nutfatin amsyajin. Kata Allah min nutfatin amsyajin. Amsyajin itu artinya tercampur. Maksudnya campuran sperma
sperma dengan sel ovum. Campuran sperma dengan sel ovum. Kemudian kemudian setelah itu kata Allah, "Tsumma khalaqana nutfata 'alaqah." Kami jadikan dari nutfah setes mani proses menjadi segumpal darah, ya, segumpal darah. Disebutkan bahwasanya segumpal darah dari minggu kedua, ya, sampai ujung minggu ketiga, ya. Hingga ujung minggu ketiga. Akhir. Para dokter mudah-mudahan kalau bisa kasih saya informasi, ya. Ya, ini sekedar saya baca-baca, namanya bukan bidangnya. Ya, nanti tolong diperbaiki. Kemudian disebutkan juga tsumma khalaqnal 'alaqata mudghah. Kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, kami rubah menjadi 'alaqah menjadi mudghah. Mudghah itu, 'alaqah itu asalnya seperti duda, seperti ada ulat yang dia di air, dia nempel pada suatu hewan, kemudian dia ngisap darah hewan tersebut. Ya. Kondisi nutfah dalam minggu kedua sampai akhir minggu ketiga masih bentuk 'alaqah, seperti lintah kecil yang dia bisa mengisap masih darah, dia seperti mengisap darah, ya. Kemudian setelah itu Allah rubah dari 'alaqah menjadi mudghah. Mudghah yaitu pada hari ke-22, mulai dari awal minggu keempat, hari ke-22, ya, sampai ujung minggu ke-6. Akhir minggu ke-6. Akhir minggu ke-6. Akhir minggu ke-6. Yang di sini Allah sifati dengan mudghah tersebut, Allah sifati dengan mukhallaqah, berbentuk. Mukhallaqah artinya berbentuk. Kemudian ghairu mukhallah, tidak berbentuk, tidak berbentuk. Jadi segumpal daging tersebut bukan dia ada bentuknya, prosesnya dari minggu keempat sampai minggu ke-6. Ini mulai terjadi ada bentuk-bentukan dalam, namun apa namanya? Mulai ada bentukan dalam gumpalan daging tersebut, ya. Mungkin organ-organ tubuh mulai terbentuk dan seterusnya. Kemudian Allah katakan, "Tsumma khalaqnal mudghata idhaman." Kami rubah dari mudghah menjadi tulang, dan itu terjadi, ya, pada awal minggu ke-7. Sampai saya lupa sampai kapan, ya. Tapi mulai awal dari minggu ke-7 mulai terbentuk seperti ini. Kemudian kata Allah, "Tsumma kasawnal idhama lahma." Jadi setelah terbentuk tulang, mulailah bayi tersebut mulai kelihatan bentukan tulangnya, ya. Tadinya masih organ-organ kecil. Setelah itu kemudian tulang tersebut Allah bungkus dengan daging, karena daging tersebut harus menempati sesuatu. Nah, daging tersebut menempati tulang, dan ini dari ujung minggu ke-7 sampai dari ujung minggu ke-7 sampai ujung minggu ke-8. Akhir minggu 7 sampai akhir minggu 8. Kemudian setelah itu kata Allah, "Tsumma ansha'nahu khalqan akhar." Kami jadikan bentuk yang lain, penciptaan yang lain, yaitu dari awal minggu ke-9. Maksudnya kata para ulama bahwasanya pada akhir minggu ke-8 bentuk sudah lengkap, ya, tapi masih dalam bentuk sangat kecil. Mulai minggu ke-9, minggu ke-10, minggu ke-2 sampai minggu ke-12 mulai membentuk. Begitu 12 ke atas maka pertumbuhan sangat cepat sehingga menjadi bayi yang sangat jelas. Ini maksud saya kenapa di awal hadis kata Ibnu Mas'ud, wa huwa shadiqul masduq. Sungguhnya Rasulullah SAW benar dan dibenarkan. Karena Rasulullah SAW bicara ilmu gaib. Kita bayangkan ini ilmu ini 1400 tahun yang lalu enggak ada yang tahu. Bagaimana proses? Siapa yang pernah lihat perut manusia kemudian dari sini enggak bisa. Tapi Allah kabarkan proses ini dalam
dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat Al-Hajj. Kemudian didukung dengan hadis Nabi SAW dengan hitungan 42 hari. Ya. Maka beginilah yang bisa kita tampilkan menurut hadis maupun dalam Al-Quranul Karim. Para dokter mungkin bisa kasih masukan kepada kita sebagai bahan ilmiah. Ya. Cuma dari sini kita tahu, dari berdasarkan hadis ini, kesimpulan sebelum 42 hari belum ada ruh. Setelah 42 hari kapan ruh ditiupkan? Maka khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf. Sebagian ulama mengambil firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma sawwaka", kemudian Allah menyempurnakan, wa nafakha fihi min ruh, tsumma sawwaka wa nafakha fihi min ruhi, wa nafakha fihi min ruhi. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Dalam surat Sajdah kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi." Kata Allah, lalu kami sempurnakan penciptaannya dan kami meniupkan padanya ruh. Kalimat sempurna di sini summa sawwahu, ya. Itu Allah menyempurnakan menyempurnakannya. Kata sebagian ahli bahwasanya itu berarti ini pada tahapan sebelum ansya'na khalqan akhar, itu minggu ke-8. Setelah itu baru ditiup ruh. Karena ini proses semua, proses sampai kata Allah, wa tsumma kasawna al-'idhama lahma, kami bungkusi daging tersebut dengan tulang tersebut dengan daging. Setelah itu Allah mengatakan tsumma ansya'na khalqan akhar, kami berikan penciptaan yang lain. Setelah itu prosesnya cepat. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwasanya ruh ditiupkan setelah minggu ke-8. Itu di awal dari marhalah yang ke-7. 1 2 3 4 5 6 7. Disinilah awal ditiupkan ruh mendapat sebagian ulama. Ya. Awal ditiupkan ruh. Namun intinya sebelum 42 hari belum ada ruh. Dari sini dia tahu Pak, terutama para dokter, kalau ada dalam kondisi darurat misalnya harus melakukan aborsi sebelum 42 hari darurat, sebagian ulama masih membolehkan. Ada khilaf. Bagaimana kalau aborsi sebelum 40 hari? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Pokoknya karena Allah mengatakan nutfatan fi qararin makin, kami telah meletakkan nutfah dalam suatu rahim yang kokoh. Sudah, berarti enggak boleh diotak-atik, dosa. Enggak boleh kamu aborsi meskipun belum 42 hari. Tetapi kalau kamu aborsi meskipun dosa, belum dikatakan membunuh. Tetapi kalau sudah lewat 42 hari, repot. Karena malaikat sudah dikirim, entah dikirimnya lewat 40 hari atau dikirimnya setelah 8 minggu. Tapi ini ada khilaf, tapi setelah 40 hari perkaranya lebih berbahaya. Karena bisa jadi yang diaborsikan adalah suatu janin yang sudah bernyawa. Itu yang jadi masalah. Ya, ini maksud pembahasan saya. Baik. Habis ini kita lanjutkan. Allah berfirman, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Saya lihat ayat suratnya ya. Dalam surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah ayat 9 ya. "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi." Allah sempurnakan penciptaannya. Wa nafakha fihi min ruhi, kemudian Allah tiupkan ruh kepadanya. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan juga hati. Qalilan ma tashkurun. Sedikit kalian yang bersyukur. Ya, ini tadi saya sebutkan tentang permasalahan. Ya, seandainya kita banyak penelitian dari para ilmuwan yang menunjukkan bagaimana Al-Qur'an 1500 tahun yang lalu tatkala ilmu kedokteran belum bisa mengungkapkan hal ini, Allah sudah menyebut tentang tahapan bagaimana proses perjalanan janin dalam perut seorang ibu, dan ternyata seperti itu prosesnya. Nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, ya. Dari nutfah air mani dan percampuran air mani dengan sel ovum, kemudian menjadi alaqah seperti segumpal daging yang mengisap darah, kemudian setelah itu mudghah segumpal darah, kemudian setelah itu mudghah seperti segumpal daging yang kecil,
ya, seperti daging yang dimakan, segumpal daging, kemudian di dalam segumpal daging tersebut kata Allah mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah, dalam bentuk ada pembentukan, dalam seperti mulai ada pembentukan, ada organ-organ tapi belum begitu jelas, tapi sudah mulai ada pembentukan. Setelah itu lebih kuat pembentukannya, Allah berikan tulang. Tsumma khalaqanal mudghata idhaman. Kami jadikan pada mudghah tadi sebagian menjadi tulang. Fakasawnal idhama lahma. Kemudian mulai bentuklah tulang tersebut. Semakin banyak dagingnya, ya. Kemudian menjadi tsumma ansha'na khalqan akhar. Kemudian kami menjadikan makhluk yang lain yang cepat tumbuh dan berkembang. Ini semua hanya dalam Al-Quran. Dan buktikan agungnya Al-Quran, ya. Oleh karenanya sebagian dokter-dokter dari orang kafir kemudian meneliti dan mereka mengakui akan kebenaran Al-Quran dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Yang gaib yang kedua kita berbicara masalah takdir. Karena dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli jannah." Ya. Setelah malaikat datang dikirim, nah, malaikat disuruh untuk mencatat apa rezekinya, amalnya, ajalnya, menderita atau sengsara, menderita atau bahagia. Dicatat oleh malaikat. Ini takdir. Takdir. Ya. Disebut dengan takdir, disebut dengan takdir umri. Takdir umri. Yaitu takdir yang berkaitan dengan janin. Takdir yang dicatat berkaitan dengan janin. Janin tadi, catat apanya? Malaikat mencatat. Malaikat mencatat rizkinya. Kemudian rizkihi wa ajali, ajalnya. Rizki ajalihi, ya. Ikat bi rizkihi wa ajali, amalnya. Kemudian bahagia atau sengsara. Baik. Ini sudah dicatat, disebut dengan takdir. Nah, kita umat Islam, rukun Islam yang rukun iman yang keenam adalah al-iman bil takdir, bil qada wal qadar, ya. Al-iman bil qadar. Beriman kepada takdir. Ini rukun iman yang terakhir, rukun iman keenam. Beriman kepada takdir. Baik, saya ingin jelaskan secara singkat logika sederhana beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir ada 4 marhalah. Saya tidak akan jelas panjang-panjang, cuma sekedar sekilas, ya. Yang pertama, ilmu Allah tentang apa yang hendak Allah ciptakan. Hendak Allah ciptakan. Kemudian yang kedua, Allah catat ilmu tersebut. Di Al-Lauhil Mahfuz. Al-Lauh Al-Mahfuz. Ini enggak ada yang tahu isinya, siapapun. Ya, yang ketiga, Allah berkehendak untuk mengeksekusi apa yang hendak Dia ciptakan. Setelah itu penciptaan. Penciptaan atau kalau dalam kita eksekusi. Kalau saya boleh menganalogikan, jadi takdir itu ibarat seperti seorang insinyur yang ingin bikin rumah. Kalau dia ingin bikin rumah, maka dia punya perencanaan. Dia punya ilmu tentang pembangunan rumah tersebut. Kemudian apa yang harus dia lakukan, ya. Kemudian dia catat perencanaan tersebut dalam RAB-nya misalnya, anggaran-anggarannya. Kemudian dia berkehendak untuk melakukannya, kemudian dia eksekusi jadi rumah. Itu sederhananya. Maka kita bilang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha alim. Sebelum Dia menciptakan semua yang terjadi dalam semesta, eksekusi ini semua yang terjadi dalam semesta.
terjadi di alam semesta hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat Allah ingin membuat ini. Bagaimana? Maka Allah punya ilmu tentang hal tersebut. Ilmu Allah tentang apa yang hendak Allah ciptakan. Ya. Kalau kita bilang apa? Ilmu perencanaan tersebut. Kalau kita melogikan, ilmu ini untuk menciptakan, Allah sudah punya ilmu. Ya. Setelah itu ilmu tersebut, ya apa yang akan Allah buat? Allah catat ilmu tersebut di Lauhil Mahfuz. Makanya dalam hadis disebutkan, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakanlah pena. Qala uktub. Kata Allah, tulis. Kata pena, madza aktub? Apa yang harus aku tulis? Kata Allah, uktub maqadirul khalaik ila qiyamis saah. Catatlah takdir makhluk sampai hari kiamat. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, Inna allaha kataba maqadir khala'iq qabla an yakhluqa samawati wal ardi 50 alfa sanah. Hadisnya, sesungguhnya Allah menulis takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi takdir kita ini sudah ada, sudah tertulis. 50.000 tahun bukan sebelum kita diciptakan. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi kapan diciptakan? Wallahu alam. Langit kapan diciptakan? Langit dan bumi diciptakan kapan? Enggak tahu. 50.000 tahun sebelumnya Allah sudah tulis takdir semua akan terjadi. Nah, Allah catat ilmu tersebut Lauhil Mahfuz. Nah, ini yang Lauhil Mahfuz ini enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu isinya. Malaikat dan Nabi pun tidak tahu. Terkadang Allah kabarkan ilmu gaib tersebut kepada sebagian malaikat, sebagian rasul terkadang. Tapi hukum asalnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rencana, Allah catat rencana tersebut. Kalau kita bahasa kasarnya ini rencana, ya. Ini rencana. Kemudian kalau kita mau logikakan sederhana ya. Jadi rencana, kemudian pencatatan rencana, kemudian kehendak, dikehendaki seluruhnya, disetujui, kemudian eksekusi. Eksekusi itu penciptaannya. Penciptaannya. Inilah kalau kita membelikan logika takdir. Rencana, pencatatan perencanaan, dikehendaki pelaksanaannya semua, pelaksanaan. Sederhana. Ya. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasya'una illa an yasha Allahu Rabbul Alamin." Tidak ada yang kalian kehendak, tidak ada yang kalian kehendaki kecuali di bawah kehendak Allah. Jadi semua yang terjadi alam semesta yang Allah ciptakan, semua yang terjadi dalam semesta. Saya sekarang sedang ngajar, semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Makanya kita disuruh beriman bil qadar khairihi wa syarrihi. Khairihi wa syarrihi. Itu apa? Takdir baik. Beriman kepada takdir baik dan buruk. Ini. Saya tanya sama Bapak sekalian. Iblis diciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah rencanakan, sudah. Allah sudah Lauhul Mahfuz, sudah. Allah ciptakan iblis? Iya. Iblis buruk? Iya. Allah kehendaki iblis? Iya, Allah kehendaki. Kenapa Allah ciptakan iblis? Kita enggak tahu. Wallahu alam. Kenapa Allah ciptakan iblis? Tetapi kita punya logika, kita punya keyakinan. Jadi kita tahu yang diciptakan oleh Allah, ini ada kebaikan, ada keburukan. Ada kebaikan, ada keburukan. Semisal iblis. Semisal iblis
dan Abu Jahal misalnya. Ya. Taib. Kenapa Allah ciptakan kebaikan dan ciptakan keburukan? Kenapa Allah berkehendak kebaikan, berkehendak keburukan? Pertanyaan, kenapa Allah berkehendak menciptakan iblis? Ini Allah kasih jawaban, kata Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia buat. Dan merekalah yang akan ditanya. Mereka yang akan ditanya. Namun para ulama berusaha untuk menjelaskan. Terkadang ada keburukan yang kita lihat, tapi di balik penciptaan keburukan tersebut ada kebaikan-kebaikan yang Allah kehendaki. Sederhananya, mungkin para dokter sederhana, misalnya ada orang sakit, kemudian dia harus diamputasi. Secara zahir amputasi itu buruk karena ada bagian tubuhnya yang harus dipotong. Tetapi di balik amputasi tersebut ada kebaikan bagi sisa jasad yang lain. Ini contoh sederhana. Ya, contoh mungkin anak kita marah, kita jewer, kita pukul, dia nangis misalnya. Tapi kelihatannya kita zalim. Kalau orang cuma lihat cuplikan itu seakan-akan orang tua zalim pukulnya anak. Tapi setelah diketahui ternyata di balik hukuman tersebut ada kebaikan-kebaikan, maka hilanglah segala pertanyaan. Contoh seperti Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Sungguhnya telah nampak kerusakan daratan dan lautan. Kerusakan Allah tidak suka, tapi Allah ciptakan kerusakan daratan di lautan. Kenapa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Ternyata untuk membuat mereka merasakan akibat ulah perbuatan mereka. Apa akibatnya? La'allahum yarji'un, semoga mereka sadar. Jadi ternyata terkadang Allah menciptakan keburukan, ada hikmah di balik itu yang terkadang kita bisa tangkap, terkadang kita enggak bisa tangkap. Kalau tanya, kenapa Allah ciptakan iblis? Ada ulama yang jawab, iblis diciptakan karena Allah punya tujuan menciptakan alam semesta diisi dengan manusia untuk diuji. Kalau enggak ada iblis, enggak ada ujian. Allah memang, kalau tanya kenapa Allah ciptakan manusia untuk diuji? Itu bukan urusan kita. Otak kita enggak sampai. Tapi di antara yang Allah kabarkan, Allah ciptakan manusia di atas muka bumi untuk diuji. Nah, bagaimana bentuk ujiannya? Ciptakan iblis. Iblis diciptakan dan dia menggoda, ya, dan dia buruk, tapi Allah ciptakan keburukan tersebut untuk menguji. Dan di balik ciptaan iblis tersebut ada banyak kebaikan. Di antara dengan adanya iblis, maka ada namanya yang baik atau kontradiktif yang bisa Allah ciptakan dua-duanya. Allah ciptakan surga, ciptakan neraka. Gara-gara iblis. Kalau enggak ada iblis, enggak ada neraka. Dengan adanya iblis, Allah ciptakan Fir'aun, Allah ciptakan Musa. Kalau enggak ada iblis, Fir'aun enggak ada. Adanya iblis, Allah bisa menunjukkan bagaimana sifat Maha Pengampun. Orang-orang terjerumus dalam dosa, kemudian mereka menangis, minta ampun kepada Allah. Kalau enggak ada iblis, itu semua enggak ada ceritanya. Semua enggak ada ceritanya, ya. Dan banyak ulama sebutkan adanya iblis, maka kita nampak bagaimana hamba-hamba orang yang soleh yang rela mengorbankan jiwa, raga dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena di sana harus dikorbankan dalam jihad misalnya, kemudian dalam sedekah misalnya. Sebenarnya ada iblis mengganggu, tapi dengan adanya iblis bisa muncul orang-orang yang bisa mengalahkan iblis, yang dengan pengorbanannya bisa mengorbankan jiwa dan raga dan selanjutnya. Tapi intinya ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bakalan tahu kenapa Allah begini, kalau begitu. Tujuan dari kita beriman takdir ini apa tujuannya? Yang ingin sampaikan sini, apa tujuannya? Apa tujuan dari ini semua? Tujuannya, kata Allah dalam surat Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wala 'ala ma asabakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna bil bukhl wa may yatawalla fa inna Allaha wal ghaniyyul hamid." Saya carikan ayatnya biar dicatat. Surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Ayat 22 sampai 23 yaitu surat 57. Surat 57 22 sampai 23. Kata Allah, tidak ada musibah yang menimpamu di dunia maupun di dirimu
illa fi kitabim min qablin nabra'aha, kecuali sudah Allah catat di Lauhil Mahfuz. Sudah. Likai la ta'sau ala ma fatakum, tujuannya apa? Agar kalian tidak putus asa, terlalu bersedih dari musibah yang menimpa kalian. Kemudian, wala tafrahu bima atakum, jangan sombong dengan apa yang kalian miliki. Kenapa? Karena semua sudah ditakdirkan, ya. Kita musibah sudah, mau diapain? Misalnya ada mobil kita kecolongan, ya sudah, ini sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum ciptakan langit itu. Sudah, kita jadi lebih tenang. Mau diapain? Kata Nabi, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang Allah catat akan mengenaimu, kau tidak bisa kabur. Dan apa yang Allah catat meleset darimu tidak akan bisa mengenaimu. Ya. Ini maksud dari takdir. Kita berusaha, takdir rahasia. Makanya seorang ya tidak ujub dengan amalnya. Kenapa? Dia tidak tahu bagaimana penghujungnya. Penghujungnya seperti apa? Tadi Nabi mengatakan ada seorang melakukan amal soleh, kemudian hampir masuk surga, kemudian setelah keduluan kitab Lauhil Mahfuz, kemudian di akhirnya dia masuk mengamalkan amal neraka, kemudian dia masuk neraka Jahannam. Ya. Jadi ini tujuan dari belajar takdir, bukan tujuan kita bertanya kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Ini bukan tujuan. Ini rahasia, otak kita tidak sampai kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan al-qadar sirrullahil maktum. Takdir itu adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Kalau antum tanya enggak mungkin. Sudah, Allah sudah bikin rencana seperti ini. Kenapa kalau gitu antum tanya, ya Allah, kenapa engkau ciptakan kami? Kenapa kau ciptakan iblis? Itu enggak boleh. Enggak boleh tanya seperti itu. Sudah, kamu jalani, Allah kasih petunjuk. Mau ingin masuk surga ada jalannya. Masuk neraka ada jalannya. Terserah. Kamu punya pilihan kok. Kamu bisa memilih, enggak? Kita mau makan bisa, mau diet bisa, mau ke utara bisa, ke selatan bisa, kita bebas. Tidak ada kita terpaksa. Meskipun semuanya sudah dicatat oleh Allah, tapi tidak ada yang tahu catatan tersebut. Maka jangan seorang berkata, ya Ustaz, kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, ngapain saya beramal soleh? Kau tahu dari mana kau ditakdirkan masuk neraka? Kau enggak tahu. Allah tidak suruh kau bicara masalah itu. Yang Allah suruh beramal soleh masuk surga, beramal maksiat masuk neraka Jahannam. Dan ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, taib. Ini secara singkat tentang masalah takdir, logikanya, dan kita harus mengimani hal tersebut karena di luar daripada nalar kita. Tujuan kita belajar takdir yaitu kita tahu bahwasanya apa yang telah terjadi sudah ditakdirkan, tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah usaha. Ya. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, saya miskin. Kalau saya sudah ditakdirkan miskin, ngapain? Percuma saya kerja, saya akan kaya. Kalau kau sudah ditakdirkan kau miskin, tidak bakalan kaya. Tapi tahukah engkau takdirmu kau pasti miskin? Kan kau tidak tahu. Kalau gitu, mengapain kau bicara dengan sesuatu yang kau tidak tahu? Gampangannya gini. Kalau saya ditakdirkan kenyang, ya pasti kenyang. Kalau saya ditakdirkan lapar, saya pasti lapar. Tapi sekarang ada makanan di depanmu. Kau makan atau tidak? Kau kan enggak tahu takdirmu kenyang atau lapar. Kalau kau makan, berarti takdirmu kenyang. Kalau kau enggak makan, takdirmu lapar. Tapi kan kau punya pilihan mau makan atau tidak. Sederhananya demikian. Seorang kalau ditakdirkan enggak punya anak atau punya anak sudah ditakdirkan. Tapi bagaimana dia kalau ingin punya anak? Dia berusaha. Cari istri, dia nikah. Kalau ternyata dia mandul lah, dia tahu takdirnya dia tidak punya anak. Tapi kan sebelum dia melakukan, dia tidak tahu takdirnya. Maka takdir ini bukan berarti kita jadikan alasan untuk kita tidak berusaha. Ya, kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah engkau untuk mencari apa yang bermanfaat bagimu. Wala ta'jaz, dan jangan malas. Ya. Ya, fa in asabaka syai', kalau terjadi sesuatu, jangan kau berkata law anni fa'alta kadza wa kadza. Kalau seandainya saya begini, tentu tidak terjadi begini. Ya, tetapi katakanlah qadarallahu ma syafa'al. Katakanlah sudah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki, itu yang Allah lakukan. Sudah. Itulah konsep kehidupan seorang muslim. Kata Nabi, saya ulangi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Semangatlah untuk mencari apa yang manfaat bagimu. Minta tolong kepada Allah dan jangan malas. Ya. Fa in asabaka syai', kalau ada menimpa sesuatu yang kau tidak sukai setelah kau berusaha, wala taqul, jangan kau katakan law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Coba tadi saya begini, coba tadi saya begini, tentu akan begini.
Fa inna law taftahu amal syaitan. Sungguhnya perkataan seandainya membuka pintu syaitan. Tapi katakanlah qadarallahu ma syafa'al. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah takdir secara sederhana ya. Kita semua sudah ditakdirkan bagaimana amal kita, bagaimana rezeki kita, tapi tidak ada yang tahu isi takdir tersebut. Ya, tinggal kita menjalankan, kita berusaha. Cuma dengan beriman kepada takdir jika terkena musibah, kita tahu bahwasanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat kelebihan, kekayaan atau kecerdasan, kita sudah ditakdirkan sehingga kita tidak ujub. Kalau sekarang kita amal soleh, jangan kita pede bahwasanya kita pasti masuk surga. Kita enggak tahu bagaimana penghujung kita. Kalau kita orang melakukan maksiat, kita enggak tahu, bisa jadi dia nanti bakalan sadar. Ini seperti itu, maksudnya takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Demikian para dokter-dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita. Mohon maaf agak rumit sedikit ya. Itu saja para dokter-dokter yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada hadis yang kelima dari Arba'in Nawawiyah insyaallah taala. Intinya kalau kita beriman kepada takdir, kita jangan ujub dengan amal soleh kita. Karena kita tidak tahu ujung kita seperti apa. Kemudian kalau kita terkena musibah, kita bersabar. Karena kita tahu semua sudah dicatat oleh Allah dan Allah tidak mentakdirkan kita kecuali ada kebaikan yang Allah kehendaki. Itu husnudzan kepada Allah. Kalau kita dapat kelebihan, maka kita jangan, misalnya kita cerdas, atau kita jangan bilang ini karena saya cerdas, karena saya pintar, karena saya banyak pengalaman. Kita bilang banyak orang punya pengalaman, banyak orang Allah tidak takdirkan kebaikan bagi mereka. Oleh karenanya ini di antara yang membuat gelisah orang soleh. Mereka tidak ujub dengan apa yang sudah mereka lakukan karena mereka tidak tahu bagaimana kesudahan mereka. Sementara Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim, amalan tergantung dari ujungnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.